Pertanyaan SMS sendiri Bu, banyak sekali sekarang ini orang ketika sudah masuk bulan Ramadan tapi belum sempat mengqadha puasa yang tinggal. Bagaimana hukumnya? Kemudian juga bagaimana kedudukan seorang ibu yang hamil juga belum mengqadha puasa yang tinggal dan Ramadan sudah berada di depan? Terima kasih tentang masalah qadha puasa di saat sudah mereka bukan bisa ke mereka Ramadan malah lewat. Jadi puasa Ramadan dikit hanya sempat qadha hingga datang Ramadan yang di depan. Ini kena denda 1 hari 1 liter beras, qadha lain, denda lain. Ini yang termasuk ibu-ibu jamun di udara-udara kadang berada kata mereka doa kayak ber yang nak kamu di budaya begitu. Denda 1 mut 1 liter. Kata tetap wajib selama masih hidup. Kalau sudah meninggal nanti mungkin lebih banyak lagi beras disiapin apa-apa. Kalau masalah puasa ini jelas. Nah, ayat mungkin ibu fidyah, tetapi masalah sembahyang yang masalah garu yang anak garu hidayah. Ibu beri sembahyang hidayah anak baru. Jadinya harus diingat, maka harus jadi kesempatan sebelum datang Ramadan di depan, puasa yang tinggal harus dituntaskan qadhanya. Kalau enggak harus bayar denda 1 kali lewat Ramadan 1 liter, kalau 2 kali 2 liter dan seterusnya. Berapa kali sudah lewat Ramadan tidak pernah dikata, setiap 1 kali lewat 1 liter 1 mut kemok menyomok untuk susu mut yang 1 liter lebih kurang, lebihnya bukan kurang. Ibu hamil ini harus dipertanyakan, ngapain nggak puasa? Takut anaknya nggak normal nanti saat lahir. Berarti bukan takut untuk dirinya, takut untuk bayi dalam kandungan. Itu boleh berbuka atau boleh tidak berpuasa, tapi kalau untuk demi anaknya wajib qadha dan fidyah. Tetapi karena kesehatannya takut menurun, tidak, karena kesehatan anak dalam kandungan ini wajib qadha aja, tidak wajib fidyah. Pertanyaan berikutnya Bu, bagaimanakah tata cara sujud syukur dan juga sujud tilawah? Kemudian juga bagaimana sujud syukur yang sekarang ini sering dilakukan oleh para pemain sepak bola? Terima kasih. Yang pertama tentang sujud syukur. Agama kita memerintahkan sujud di saat datang nikmat ataupun di saat terhindar daripada musibah atau bala. Yang tentang hoida menyembah kemenangan Pak menyembah kemenangan baru hari pun ada syukur. Mak kebetulan kau patah gede itu kitanya hana patah kan karena kemenangan pemain bola. Jika musibah itu sudah patah. Kita jangan patah. Yang sujud syukur karena terhindar daripada bala. Sujud tilawah diperintahkan di saat kita membaca ayat-ayat tertentu daripada Al-Quran. Nah, kode kita. Nah, dibeli begini as-sajadah. Tata caranya ya, takbir selain wudu menghadap kita untuk orang takbir, nggak baca apa-apa langsung sujud. Di sana ada bacaan, kemudian langsung duduk salam. Kalau di luar sembahyang, kalau dalam sembahyang sujud tilawah, pas di ayat yang diperintahkan untuk sujud tilawah langsung turun sujud, kemudian bangun berdiri kembali. Kalau ayatnya sudah di ujung surat
langsung rukuk, kalau tidak langsung dilanjutkan membaca ayat. Mandalan ladun kumu nyanya tabuna orang man ahdasa fi amrina ma laisa minhu bahwa radun sujud syukur pada menang main bang ngan tiru untung ada menang dia semayang anak nehat radun menanci pada MOU ren pesawat bingku yang gubernur ini dilakukan kiblat anak buho dia semayang dan maknanya terkena kabin kui no jadi tidak sunat, tidak disunatkan mengulangi. Karena terjadi karena dua-dua sujud syukur karena datang nikmat ya satu kali. Kedatang nikmatnya lain yang baru. Baik, bersama-sama untuk pertanyaan dari majlis di Masjid Jam. Kita persilakan untuk tanya berikutnya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia tujuan dari Kecamatan Dong ini mendayung bahu masalah salat berjamaah. Karena di kampung kamu dan terjadi remnya baca di ceramah di buku bahwa sudah sesuai yang punya salat berjamaah tanpa Allah turunnya berdosa besar. Dan salah satu suku membedah bahwa sembahyang berjamaah apabila ditegakkan tidak ada masalah, hanya mendapat pahala 20 kali. Dan yang kedua, kampung Kemudung kain dikendun awal jamaah dari cukup jamaah terboleh. Dan jika ada khusus bahwa punyan anak bertah dirimau bak merasa bermesti karena anak yang telah berdagangan dengan agama beliau karena unsur-unsur yang lain juga. Maka mau ingin lagi penjelasan dari aku dari hal keduanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hukum tentang pelaksanaan berjamaah pada sembahyang lima waktu heboh oleh pendapat sunat muakkad yang ramai para ulama yang mendukung fardu kifayah dan mungkin mendapat farduinnya mungkin di luar mazhab banyak sehingga entah semayang yang hendak berjamaah yang mungkin yang kalian di Mekah Madinah begitu azan itu gede hanya jauh sepertinya batrah gede naik itu yang namanya kayak minta pahala penting menyahana berjamaah dengan diraih kemengan lain untuk berjamaah entah semayang. Ini dalam mazhab Syafi'i dua yang berkembang yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah dituntut benar bubur ke mandung bubur. Maknanya fardu ini dituntut mandung bubur lagi semayang lima. Sendiri-sendirinya fardu ini. Karena tak usah kita bubur ke bifala. Maknanya fardu kifayah lagi semayang main. Dan kampungnya atau sembahyang pada meninggal hidro mendang gugur dosa mandung tapi yang mendapat pahala kepada yang gugur. Dan pada sunat wakaf tak gugur ke bifala hana tak gugur hana siksa puno dosa besar. Mungkin pernah tadi anak Allah hancur Allah menggugurkan fardu kifayah yang datang dari fardu kifayah Allah menggugurkan sunat wakaf hana menyahana Allah pergi kepada dosa besar kecuali menyebabkan pendapat fardu ini entah ada semua yang menyahana berjamaah Badilun salah memahami hadis.
hadis yang kedali fardu kifayah memang ancaman raya bila kita ke rumah di Rasulullah. Ulama dalam mazhab Syafi'i bergantung pada fardu kifayah karena ancaman ke rumah berarti dosa besar kehinan kadang bila kita rumah-rumah Nabi itu dah dengan sembahyang jamaah mana outdoor dosa besar mungkin yang tak jangka pada buku ataupun nah hadis Rasulullah salata di jaril masjid illa fil masjid hana sembahyang urung saja kecuali dalam masjid yang dalam mazhab katanya berdamah la salata kamilah tidak ada sembahyang yang sempurna bagi orang yang dekat masjid kecuali dalam masjid kan sahihah kan la salata sahihatun tidak ada sembahyang yang sah bagi dalam masjid kecuali dalam masjid dan lainnya mudah-mudahan hana kita yang hana outdoor hana berjamaah sampai dosa besar walaupun dia ada fardu kifayah nah ulai kubur tapi punya hana mandumnya dan kampungnya mutidrah hana ataupun kisah sebab baru kubur fardu kifayah dasar dia ada pendapat fardu kifayah harus nampak siar gede kita lewat dia oh nah kesatuan kampungnya kena semayang berjamaah bukan jadi harus pada tempat terbuka dan gede masyarakat yang jalan kampungnya bawa di kampungnya nah semayang kita dan jamaah boleh tidak menolak itu jamaah berkampunan dan negalan nasai yang kebukut manteng lagi jalur ahlu sunnah wal jamaahnya berkampung jamaah yang penting ahlu sunnah wal jamaah berkampung jamaah menyatakan red ahlu sunnah wal jamaah yang ada berkampung jamaah tak dikunci namanya itu tabak yang gubah di Rasulullah petunjuk ma ana alaihi wa ashabi yang ikut dan ikut sahabat tidak memisahkan antara Nabi dan sahabat yang yaitu al-sunnah wal jamaah man naun pegang jamaah tabligh anak doi yang na malam pun tak kamu orang garu ini di Utabayu ni rupanya naun yang periksa sebahagian jamaah tabligh yang ada di Aceh yang bagi depu ada jamun yang itu masalah orangnya hanya begut begut ke kamu yang orangnya hanya beramal tidaknya beramal hanya begut ya kayak nak sudah berdoa memang yang orangnya kaget begut kita nyoba kata dia beramal kasama yang tambahan baik kita persilakan pertanyaan berikutnya dari majelis malamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abu Mudi dan Tuan Basri yang asalnya di Pulau Aceh. Dan pada pertanyaan yang ingin ditanyakan, yang pertama, Imam Syafi'i awatnya mengisytiharkan hukum. Umumnya na pendapat jadid, umumnya na pendapat qadim dan na pendapat jadid. Dan di para ulama kepegang pendapat jadid na pendapat yang berkecuali yang kuat pendapat qadim. Yang kuat pendapat qadim. Yaitu contoh salah satu bab wate sembahyang maghrib hingga gada syafaq yang merah. Yang kuat pendapat qadim. Menurut pendapat jadid wate sembahyang maghrib habis 50 rakaat sembahyang. Jadi Imam Syafi'i wate karena dua pendapatnya tu yang kalian amalkan. Bukan pendapat jadid ataupun pendapat qadim. Dan yang kedua tentang masalah zaman bid'ah sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Bagaimana orang yang meninggal sebelum zaman bid'ah diutus Nabi Muhammad? Bagi orang yang asal syurga ataupun asal neraka.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pendapat Imam Syafi'i yuk masa di Baghdad kadim saat katro Mesir jadi umum di antara dua buah pendapatnya yang utama adalah jadi, sedangkan pendapat kadim begah kuat ini menjadi dan saya boleh jadi yang otomatis kuat dalam mata minhaj. Tapi yang nanti kita balik karena yang perjanjian Imam Nawawi tanda-tanda pendapat Syafi'i, pendapat Ashabi itu dalam umatan minhaj. Bila ditanda dengan jadidnya karena berita-berita otomatis tajunya kuat. Ditanda dengan kadim secara umum kebanyakan ditaif kecuali menyonang begat pernyataan kuat. Lagi contoh tanya wadai Pak Mayang Mukri. Tapi kalau dipertanyakan Syafi'i sendiri yang dah beramal anak lupa nak minta kamu ke dah yang kemamai ilmu Syafi'i. Tapi yang ditulis di Nawawi dalam mata minhaj pendapat Syafi'i kan yang dia beramal. Jadi hari jauh anak dulu lagi tak. Mudah-mudahan kami tak tahu yang jauh ini nak berbuat jauh. Ketulis dalam mata minhaj kibat pendapat Syafi'i tentang masalahnya, bukan keceritakan dan yang banyak beramal. Yang kedua, zaman fatara asal surga itu bukan cuma kitanya tetap naji takut hanlat sampai pakai ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, ayat Quran ya. Kami tidak akan mengadabkan seseorang sehingga kami kirim rasul. Jadi Allah baru jaga anda untuk kirim rasul itu menyampaikan nyampa kubur mana betul dan neraka itu. Ya ada betul. Hana kirim rasul. Ya tidak mu'adzibina hana betul yang Allah Taala menjaga anda dengan janji mana kirim rasul itu hatta ketik baru kan yang hana kirim rasul pun dia hana betul Allah Taala hana jadi itu. Jadi orang yang meninggal dalam fatara masuk surga termasuk siapa? Ibu dan ayahnya Nabi kita akan yang bermasalahkan. Tapi Yahudi yang bermasalahnya beda kabur idahnya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama orang tua Sahidi dari Kecamatan Darussalam. Cuma saya baca yang sering dalam kehidupan sehari-hari yang terdengar iaitu antara takdir dan nasib. Dijelaskan secara takdir dan nasib serta lebih jauh. Kadang-kadang orang hanya berusaha mencari ilmu atau dan lain sebagainya. Kadang-kadang lupa pada nasib dan takdir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertanyaannya kembali kepada rukun iman. Cuma takdir dan nasibnya kan istilah bahasa agama. Rukun iman beriman kepada Allah dan ada. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi yang di luar takdir daripada Allah, yaitu dengan sifatnya kudrat dan iradah. Cuma bedanya menyebutnya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
nak pihak pilih biru. Yang kena yang payah ada gereja ada. Beda dengan Qadariyah dan Jabariyah. Jabariyah segala sesuatu dari Allah. Kita ini lagi ibarat gapa angin pun enggak ada daya dan upaya. Kalau yang pupuk angin tak kena. Yang Jabariyah. Menyapa Qadariyah, Allah lagi pegang katanya boleh saja buat doa dulu pun. Hana urusan lain Allah Taala. Tegaklah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah menetralisir antara dua paham kuno dengan Allah aruf idanya binaha bihi. Yang sering dikenal dengan kasbu wal ikhtiar. Allah yang menjadikan kita yang berbuat. Ya contoh kebiasaan yang betul. Beratlah. Yang pegat bahlul Allah. Yang hendak pegat han berat. Lagi hendak pegat utuh Daku Ismail bak fikir Nabi Ibrahim. Fikir cukup tajam. Badai gedak, badai utuh dua. Bak gedak badai pegat utuh oleh Allah. Badai gerak-gerak Daku Ismail hendak pegat utuh oleh Allah. Tidak akan terjadi karena hendak pegat oleh Allah. Yang buat Nabi Ibrahim, yang buat lembunan dahsyat berat. Yang kalau kita kenal Allah berat, Allah bilang tu. Kau beratlah tu. Allah Taala puji berat, berat. Nak perlu ayat. Tak kerja nak main. Betantang tanya anjir. Yang betanya ayat padu, surat padu, mana apa itu? Kamu hidayah mana apa Quran? Tapi siap mempergunakan ayat Quran itu di mana perlu. Bahkan pak kitab yang tanya betul ya kan? Pak kitab yang kita nyoba betul ayat Quran menjadi pengarang kitab. Maka tak cukup. Tetapi tanya hendak baca hukum dia nanti no beda no lain. Orang lain ke arah dog kita baca hukum pada yang baca dalam polisi. Yang sangkut dalam pegangannya dalam Quran wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan barang yang kamu kerjakan. Menjadikan kamu dan yang berpegang Allah. Ma ta'malun bergelah. Pegang oleh Allah khalaqakum wa khalaqa ma ta'malun dengan tu yang Nabi pakai ilmu lagi. Wa Allah ma ta'lamu khalaqakum mencipta ya Allah akan kamu dan mencipta ya akan barang yang kamu kerjakan. Jadi yang pegang Allah, yang pegang hanya Allah mesti tahu. Yang kita menyebutnya dalam agama giyu secara wajib dapat pahala mengerjakannya, dapat siksa meninggalkannya. Giyu secara sunat dapat pahala mengerjakannya, tidak dosa bila tidak mengerjakannya. Haril akan dapat siksa mengerjakannya, dapat pahala meninggalkannya, untuk menjunjung tinggi perintah Allah. Yang kan, cuma yang takdir dan nasib kebahagiaan yang terlibat gede. Hanagra apa hakiki mukarrabi yang bergeraknya yang ada dewi dia ada job situ. Karena betul ya. Okay? Jadi segala sesuatu yang terjadi di bawah kudrat dan iradah Allah. Allah cuma dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah sedikit diberikan hak kita kasbu wal ikhtiar. Karenanya itu maka lebih falah. Karenanya itu maka disiksa. Menyogok dan pukul lebih falah. Anak dan pukul disiksa. Karena adanya kasbu dan ikhtiar netralisir daripada Jabariyah dan Qadariyah. Untuk pertanyaan berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Gandum Akia dari Lamjir Gandum Tayang jaket yang fotonya kita bagi juga. Yang kedua jaketnya kita pinjamkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, jaket tuannya dah bagi. Tangga wajib berterbit dua syarat. Atas nasabah surah wajib mandat golong berterbit. Wajib beserta kapayah berterbit. Wajib mandat golong berterbit harta katul isam katul tun yang bersyarat tun. Tiga tijarah. Anak tahu terima. Ya, nak wajib pergi lagi ke bawah rektor orang. Terima orang kaya yang dominan. Pada kiri surah yang kontrol lain, tu dia terima jaga lagi orang Kuwait bukan? Kuwait, negara-negara Teluk yang kaya-kaya, yang orangnya mereka boleh tu. Bayar prek, mustahil. Dalam bahasa kita betul hudur mal dan hudur mustahil. Harta naik tempat, katu ibu yang kehadir mah wajib pergi. Dan berhasil mustahil, hana mustahil karena tak terima, hana wajib pergi. Pertanyaan pula jaga tunyo, yang baik katanya gila, tunyo bodoh kita, uji karena orang terima. Menyambut apa kedua, nisab roh orang terima pergi. Nah, kau wajib pergi nanti ke bahaya itu. Jaga karena sekadar kumpul, karena kita bantu. Karena badan yang mengajar terus. Karena dia tu, kalau tak pergi tu tak bagi tu tidak. Dia tak baik ilmu. Apa sih? Bukan tak baik ilmu, bukan tak berangkat bohong. Menyangka dua, harta sudah siap, mustahil sudah ada, wajib dikeluarkan. Yang kita kecuali ada masalah. Contoh. Sebenarnya daging kiubri modal yang keuntungan mencukupi untuk keluarga orang yang mustahilnya. Contohnya si A, si Uro berlepeh 50 ribu katanya. Harus daging modal usaha apa yang dikumpul dagannya yang mengumpulkan Uro 50 ribu, bahkan ada di lebih. Kebah kuala sakit. Ya pelaksanaan katanya salah betul. Betul hampa. Sama dengan boleh kasihnya pasal tadi. Menyontonnya 20 orang fakir langgampau tentang kiamat 20 orang. Coba mereka pemikiran baru ke 20 orang yang modali 5 orang atau hidro ke ada yang berkaya modalnya. Yang menyokong sampai ini nak kita beri modal saja, tak kumpulkan ini. Tapi menyokong jaga jekana untuk modali 2 orang kasih, cuba bila 2 orang. Sehingga kita mengtahu yang tak baik ilmu kena darul. Darul boleh jadi ciri dia ada dekat kedainya, yang atau tun kedainya, cuba boleh tun kedai ada kala kedai pulau, na padi, na limo, na kami juga tu harta dan kehadir mustahil. Menyontak berdilan risiko ji menyontak ada bayi. Itu pada berdilan-dilannya bayi menyontak mustahil di kehadir. Belum nyatakan. Kita pinjamkan. Betul. Jadi dia ada pinjam juga. Syarat pinjam barang harus pilih orang yang pinjam. Tak itu pemilik mustahil. Pengelola, amil dan sebagainya termasuk pribadi drone. Karena dia pilih kita nyonya. Karena surah itu
bagi gerau. Ya, ada diri saya ada kau pada dia bincang. Mungkin dunia kejadian rada-rada kampung. Jaga fitrah ibu beri. Nah, orang yang gelau beri. Kalau yang menjadi gelau beri, gemai melata hai, gemai peng anak hai. Terus kudit, le dengkui mu gelau tu berengkau yang kami hidup. Melata puno yang bagi dia, hantar. Karena syarat gelau lepo dari mana adalah kullu ainin tahirin, benda itu suci. Mamlukin, milik, mungkafain, ada manfaat menurut pandangan agama. Jadi yang kedua kena mamluk. Jaga milik tanya. Walaupun jaga harta tanya. Pada katuk nisab, katuk tu, kapai demi yang milik tanya. Maka tak pinjam nanti, tak belohan, tak buat nanti. Yang bingat kadang-kadang yang duga-duga bapak ilmu. Sebab dalam Quran, murid tanya, alumni tanya, tugas Pak Baitul Mal itu salah satu kabupaten. Bupati pinjam, warga maupun juga anak baik. Itu perintah dong kepala-kepala dinas kerja di Pak Baitul Mal letak pembetul orang baik-baik. Ya, pun salah. Pilih anak baik mengundang pihak itu nanti. Jadi orang yang tugas Pak Baitul Mal harus secepat mungkin dengan dua yang akan kita bagi menurut prosedur roy. Cuma nak tahu yang salah cik menyendamun jamun orang kita basis orangnya sis, ini kalau ada mandung kan, katingai Baitul Mal, main mandang sis, zakat, infak dan sedekah. Tak tahunya ada sisi yang tidak baik. Karena sistem pengelolaan zakatnya harus jalur draw diserahkan infak dan sedekah bebas. Kan Bapak Dilma lagi yang lawa-lawa. So kena dia umumnya. Menyona draw yang diduga dengan kepenting. Coba draw jauh lama lagi. Ikut dia. Kita selingi dulu dengan pertanyaan dari pendengar kita di radio, yaitu dari SMS. Abu yang mulia, bagaimanakah cara memilih imam atau pemimpin menurut panduan Islam? Apakah kriterianya dalam memilih pemimpin? Bagaimana kalau kriteria itu tidak ada dalam pemimpin tersebut? Bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih dalam pilpres. Kami ada jalan publik campaign ni kan, campaign dalam umum. Sebenarnya tentang kriterianya lu nana dilafai syarat pemimpin yang menurut anjuran agama terdekat syarat-syarat ini. Cuma menyebutkannya kamu ragu-ragu. Apakah hati sedang mayaliku ila malayaliku. Sesuatu yang ragu-ragu ditinggalkan. Ini dua calon wakil presiden. Yang ragu berdua, ada tinggal berdua. Yakin itu telah takut, kita pilihnya. Dan mudah-mudahan Allah akan berbeza kita jawabkan. Diketi dalam pemikiran kita yang kriteria di syarat menurut masanya masalah Rasulullah masalah telah banding keadaan tak pilih dino tak lebih sesuai dengan menurut dino beda banding dengan sahabat dan tabi'in. Itu pilih pemimpin lagi. Kemudian dalam dua yang mana syarat dan dia kena tafawud dalam istilah kita masih ada lebih kurangnya kawan-kawannya yang keberat, yang kebecut, yang berat, yang berbaju itu benar-benar. Mereka pilih buat-buatan anak-anak barang. Kalau kau dengan kawan-kawannya bilang, yo ini dia, benar, anak tahu budak, dunia kalau gini, sebab dunia cikgu nerelak dia
Bila betul-betul dengan Buhana kung tidur tu yang lain yang di atasnya dua patut kena. Ini yang tu pikiran nanti tu kalau ini. Tapi gunalah yang kawat di baju bergunaan kan. Mai butuh plek kempennya dah kena betat terbuka-buka internet betat baca Quran dari mana ada jauh roh anjing. Anak-anak beda bahasa yang baru. Yang ke pulang kepada hati sendiri. Mana ada tanyalah pada hati anda sendiri. Ini aja. Pertanyaan berikutnya, Abu yang mulia, kami dari IAIN Al-Amiri yang sekarang UIN Al-Amiri. Abu, bolehkah Abu jelaskan tentang pengertian Awaludin Ma'rifatullah? Terima kasih. Parahnya Masailah kita Masailah tadi tulisan Awaludin Ma'rifatullah. Kemudian yang dalam kitab Kifayatul Ulama yang kedua kita jawab tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat kecuali dengan mengenal siapa yang disembah. Jadi Awaludin Ma'rifatullah, agama memerintahkan kepada orang yang kena mengabdi diri kepada Allah, kena ibadat kepada Allah, berkeduri oleh Allah. Mungkin tak terima menghadiri. Sebab maksud dengan ibadah menampakkan kita sebagai hamba, Allah sebagai yang disembah. Maka oleh pengarang kitab Masailah yang ditulis laginya supaya orang bagi semayang diulai Tuhan dalam diri, bagi puasa diulai Tuhan dalam diri, bagi haji diulai Tuhan dalam diri. Kemudian kenapa makrifat? Karena mengenal Allah kan lagi mengenal sesama manusia. Menyakitnya sesama manusia tak boleh merubah pegangan Pak Kampung. Punya dinonjuk nomor HP kan. Dan yang belum guna na WhatsApp, na BB, pulau Twitter, kedua-dua yang email pun email. Dan Allah kemenang karena menurut tarikh daripada Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi yang orang jatuh satu sebagai imam, tanya orang Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang tauhid, nanti ke-20 yang wajib, 20 yang mustahil, sabab yang harus menancibkan Nabi. Kuitnya wajib, kuit mustahil, sabab yang harus. Jadi hansah lain Awaludin Ma'rifatullah, hansah amalan yang sangkut dengan Allah sebelum kita mengenal Allah. Tata cara mengenal Allah menurut petunjuk daripada Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Baik nada baru tauhid salasah, uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, hadirin berbahagia, sebelum kita lanjutkan dengan materi majelis, kami sampaikan kembali pengumuman bahwa insyaAllah di malam esok, malam Ahad akan zikir akbar bersama majelis zikir dan selawat Zikra Al-Hasani dari Dayah Budi Mesra. Juga kami informasikan insyaAllah semua keliling di Kamp esok di Masjid Ar-Rahman Al-Terik, dan untuk subuh keliling Arafah Warawdah yaitu di Masjid Babur Zamzam Penayung. Dan kami persilakan kepada hadirin berbahagia untuk kembali bertanya dengan bagian ini. Para majelis sekalian, persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Mudi yang memuliakan dan jemaah yang dirahmati Allah insyaallah. Nah, tuan terus lihat pas ini ada beberapa pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari Abu. Yang pertama, akan nikah dalam masjid. Dan sekarang kan sudah menjadi tren kebiasaan kurir menikah dalam masjid. Lun awam itu rasa-rasanya Rasulullah, setahu saya